I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Pak, semangat pagi. Pagi. Semangat pagi semuanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Wisnu Adam. Saya di sini sebagai asisten Abling 2 PT SAGM. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kunjungan rekan-rekan staf asisten dan juga Pak Askep, Pak MK, Pak GM, dan Pak PC serta Pak Kasih. Baik Pak, di sini kita berada di blok 48 Pak. Jadi di sini kita agenda hari ini Pak untuk pengecekan atau sama-sama kita melihat untuk blok BMP Pak, Base Management Practice. Jadi di sini Pak untuk kemarin Pak, jadi untuk program BMP yang dikerjakan di Abling 2 Pak, sistem yang saya buat Pak kemarin yang mengerjakan kemarin kita masih dari Permandoran Pak, Permandoran ini kemarin target untuk awal bulan di bulan 9 September Pak. Jadi kita ada 2 blok percontohan. Jadi memang kemarin inilah yang pertama kita kerjakan itu ini di Mandoran A Pak. Jadi kemarin semua pemanen kita kerjakan biar sama-sama persepsi dulu Pak. Artinya apa? Jadi kita enak satu arah semua Pak. Contohnya Mandoran A di blok 48 kita sama semua persepsinya Pak. Dari cara penyusunan pelepah, potong 3, racking, pancang pelepah seperti apa Pak. Jadi setelah itu seperti apa? Jadi sekarang Pak udah yang punya ancak masing-masing Pak mengerjakan blok BMP. Jadi udah sama-sama persepsinya semua udah paham. Jadi tinggal kita lagi Pak cross check di ancak masing-masing sekarang Pak. Jadi untuk blok 48 kemarin masih sama-sama Pak kerjakan Permandoran seperti itu Pak. Ini Pak apa nih? Iya Pak. Ya tujuannya kemarin biar ini bukan laporan, ini share ke sana ini. iya Pak. Jadi untuk 48 ini memang kemarin masih sama-sama semua sih yang ngerjakan untuk pemanen. Ya berarti ini yang Ya, ngerjakan satu artinya konsep. semua pemanen Ya, dipanggil iya, lagi Pak. ini. Saat pulang kerja biasa jadwalkan Pak seminggu 3 kali Pak. Jadi setiap pulang kerja jam 4:30 kita kerjakan sampai sejam. Tiap minggu 3 kali lah biasanya itu Pak. Jadi kemarin udah sama semua nih, udah satu konsep, satu persepsi dari asisten, manur panen dan pemanen udah sama semua. Barulah kita tekankan ke ancak masing-masing. Jadi tujuannya apa? Kita pun mengejar target kita di semester 1 2024 semua blok kita udah BMP Pak. Kalau kita kerjakan sama-sama terus mungkin untuk progresnya agak lambat seperti itu kemarin. Mungkin itu aja Pak, cukup Pak. Cukup kali. Ya Pak. Ada pertanyaan. Di luar SAGM lah, ada pertanyaan. Saya pikir udah sama ya. Kemarin sih itu pertanyaan juga Pak. Kemarin apa? Kami informasinya kemarin ada Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. satu pasar And gitu. sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
satu aja yang nggak ini, yang lakukan progresif. Kalian yang kami adalah sama juga insentif kehadiran mereka. Kalau mereka dapat basis 1,5 juta kan gitu. Jadi kita berubah mindset mereka, coba kita dengan mencari 2 juta, gaji 2 juta itu tanpa kita sadarin ataupun tanpa kita ketekan, turun 2, turun pelepas, tetap kita jaga, mereka kedepannya akan enak. Jadi 700 itu akan ngalir terus sama dia dengan asumsi sudah berjalan progresif puni. Sebenarnya mindset progresif puni dulu yang kita inginkan Bapak. Ya ada beberapa tempat kami jujur nggak, ada juga masih ada inilah ya yang bermasalah, tapi mindset itu dulu yang kita bisa. Mungkin itu dulu Pak Bisi. Ya, jadi maksud saya itu kita kan seperti CPK, SAL, Jaya masih tertinggal lah, ya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa. Jadi sekarang kitanya aja ya. Di sini juga awalnya sama dengan kalian di sana, kondisinya sama juga. Cuman sekarang geliatnya itu loh. Nah, terus kenapa kita buat grup? Nah, kalian tidak belajar dari situ. Oh, ini SAGM udah buat gini nih. Nah, kalau Bapak MK ini sudah ada grup di wilayah itu, oh, ini gitu. Jadi maksudnya orang sudah begini, kita belum. Nah, grup panen itu tujuannya itu, kayak saya tengok laporannya itu aja, yang laporannya SAGM aja terus kan, yang buat ini buat itu. Tapi justru kalian pikirnya kita nggak pantau, saya monitor terus. Siapa yang laporan, siapa yang ini. Perawatan itu kalian, grup perawatan. Siapa yang rajin laporan itu? Tengoklah. Terus maksudnya itu kita bisa melihat orang gitu loh. Ketika baik bisa kita contoh. Itu maksudnya ada grup itu kan kayak gitu. Bisa kita melihat orang, wah ini udah buat gini ini. Kita buat yang cantik, yang bagus. Bukan kita diam-diam aja. Nggak usah kan di grup mandor perawatan, di grup kita sendiri pun yang tetap harusnya tampil di situ pun kita nggak tampil. Kalau nggak ditegur nggak tampil, ya nggak gitu kerja itu ya memang ya tunjukkan lah kalian kerja ini gitu tuh. Kita ngerjain ini gitu. Kerjaan apapun tampilkan aja. Ya kalau misalnya dibaca sama pimpinan dikasih masukan dikerjakan gitu aja. Kalau ditegur ya perbaiki. Ya, contohnya semalam di SAL punya apa si Andika buahnya berondolanya tak nampak, ditegur gitu kan. Ya, itu jadi apa sama kita gitu. Oh iya bener juga, ini berondolanya kemana? Terus karung kita udah jalan belum? Ya, jadi saya pikir sekarang coba kita SAL contohnya, kita mau berpikir mengarahkan orang sore di blok BMP. Nah pemanennya aja masih pulang jam 12 jam 1. Kita udah jauh loh Pak. Nah jadi di situ kalian ini sudah harus manusianya dulu ini sekarang. Makanya saya bilang itu ke jam panennya itu dimonitor. Enggak apa panggil. Pagi-pagi apel pagi kita panggil, sekarang begitu aja Pak MK. Panggil apel pagi itu ya Bapak kawal terus aja dulu apel pagi itu. Panggil, sekarang ini pulang jam sekian, mandor suruh catat terus tiap hari. Kepulangan pemanen, potong pemanen, suruh catat aja. Jadi kita bisa dari situ ngasih tahu orang, ini yang ini jam sekian, kau kenapa? Apalagi alasanmu, udah berapa? Bahkan si gondrong yang di berapa 19? Yang di 19 itu kita lewat ngecek ancak sana aja jam apa udah di rumah dia jam 12 gitu. Nah pertanyaannya dia kerja berapa jam? Basisnya nanti nggak dapat, alasannya hitungan nggak jelas, nanti itu aja diputar-putar mereka gitu. Ya kita kondisinya kan kita sudah sama-sama, kita mau perbaiki sama-sama. Bukan berarti mereka bermalas-malasan. Malas-malasan nggak bisa, silakan aja ya. Kita perbaiki bersama, ya. Kita arahkan bersama mereka. Kalau memang nggak bisa diarahkan lagi, ya mau dibuat. Terpaksa kita ngomongnya nggak ini gitu. Tapi bukan berarti untuk semua orang gitu. Tasarannya itu jelas. Jangan kita marah kepada misalnya
memang dasar pemalas kalian semua. Nah, begitu. Memang harus jelas yang pemalas siapa ini, yang rajin siapa ya, harus jelas lah. Dengan apa? Dengan catatan kita. Itu saya bilang kita mustahil lah mau buat blok GMP kalian itu mustahil lah. Paling yang ngerjain siapa? Mandor sama asisten. Sanggup? Nggak akan sanggup. Ya memang kalau kita nggak arahkan kemana ini nggak sanggup. Ya kita di kebun lain itu saya tengok memang semua itu pada mengarahkan karyawan. Ranking itu mengarahkan karyawan juga. Terus sekarang di kebun-kebun sana itu udah misalnya asisten 1 hari berapa pokok itu udah dilaksanakan gitu. Ya. Dan di sini kita bisa dikatakan tertinggal. Tertinggal karena sebenarnya kita nggak antusias itu untuk membuat sistem itu. Makanya kita kadang-kadang juga nanti ketika manajemen kunjungan misalnya, waduh kita jauh sekali gitu. Nah, coba semua itu harus betul-betul ini, karena kalau kita hanya mau mengerjakan yang model-model mengerjakan 1 blok aja mau berapa bulan. Memang harus gerakan kemana dari macam tadi dibilang PMK tadi progresif tunas, progresif pruning ini ya. Jadi udah langsung semua blok bisa di cover gitu sama pemanen, ya kan? Kalau tunasan pemanen susunan topanya dia sendiri udah buat bagus, nggak repot, kita tinggal cemis kita pak, ya tinggal semprotan kita ini gimana gitu. Jadi saya pikir kita jangan terlena juga dengan ngurusi apa pengangkutan, wala perasaan ngurusin restan juga ya, ya ngurusi pengangkutan yang macam mana, restan juga, produksi hancur juga, ya. Jadi ini kita harus sama-sama mikir, semua pikirkan lah, ya. Bapak asisten ini sudah pikirkan juga, sampai ke biaya pikirkan juga. Bukan berarti jor-joran ya, SAGM ini saya sudah tegur 2 kali. Kenapa masih pakai 10 gram? Itu dari siapa sebenarnya? Pak Divi atau siapa? 10 gram per cap itu? Dari kami coba dulu, uji coba dulu Pak yang ini Pak anak kaya Pak. Lebih bagus lagi 200 gram per cap Pak. Matinya lebih bagus daripada yang 10 gram. Percaya nggak Bapak? Tes kalau nggak percaya. Ada yang bisa bantah? Yang 10 gram yang dipakai itu lebih bagus matinya yang 200 gram. Oke. Iya. Baru levelnya itu berapa kita? 40. Kalau kira-kira kita kasih 80 lebih bagus lagi. Enggak, ini benar. Bagus lah kita kasih 80. Saya yakin matinya pasti lebih bagus. Nggak usah kita uji coba lah. Memecahkan diri kalau yang saya tangkap, ini mohon maaf ini Pak MK ya, yang saya tangkap ini jangan birokrasi. Asisten pasukan paralegal. Udah. Kadang sekarang itu sudah saya tegur gitu. Tapi kenapa birokrasi seperti itu? Tolonglah, makanya kalian tuh berhitung biaya juga, lihatlah budget kita. Ya, biayanya gimana gitu ya. Kalau saya sepanjang saya kerja dulu dari mulai saya belajar kerja, kalau dulu paling 2,5 gram ya, 2,5 gram ya, dulu saya 2,5 sampai 2,5 gram. Belakangan ini aja kita 2,5 sampai 3 gram ya kita pakai. Tapi kalau sampai yang 1 ke 10 gram itu udah 4 kali lipat itu bang ya. Nggak terasa setiap hari, setiap blok, setiap cap. Udah berapa uangnya? Satu kebun gitu loh. Gimana kira-kira? Oke. Coba untuk ini masalahnya apa kan sama silahkan. Tetap kami kontrol juga masalah pengambilan bahan. Untuk yang dari kami kemarin kami kurangi semua. Bukan di kon.
Jadi sekarang ini yang mereka siapa ini sebenarnya? Yang ini dari siapa loh gitu? Kemarin udah pernah juga kita kasih petunjuk nyemprot pakai ini. Tapi kenapa? Karena kita nggak terapkan, jadinya mandor yang buat. Mandor suka dia dibuatnya pak. Sekian kok dari sekian nggak mati pak katanya. Nggak mati itu kita nggak tahu apakah nyemprotnya nggak bener, nyampurnya nggak bener atau gimana gitu. Tapi jelasnya nggak mati, nggak bagus. Kita terima aja. Makanya kalian rajin apa namanya? Buat demplot gitu. Kalau kalian merasa nggak mati ya di demplot ulang, buat berapa apanya, tapi udah betul-betul kerjanya gitu loh. Oh ini loh ternyata kita udah betul kerjanya, ini hasilnya seperti ini loh. Itu kita membuktikan sendiri nih, nggak cerita orang aja, udah kita buktikan sendiri gitu loh. Jadi kita ada kepuasan gitu, ada keyakinan kita memang bahan segini nggak mati gitu. Jadi jangan bahan sampai waduh, udah betul-betul lah pokoknya kita betul-betul jor-joran lah namanya ya, jor-joran betul lah. Nah, jadi sebenarnya kalau belakangan ya saya nggak tahu, kalian kasih masukan boleh juga. Kalau belakangan kalau misalnya kita mau nyemprot piringan pasar pikul ini, kalau sudah gulma lunak itu sebenarnya satu cap Roundup 50 cc sama metil 2,5 gram aja sudah bagus sebenarnya. Saya nggak tahu apakah sekarang gulmanya lebih apa resisten atau apa katanya nggak tahu ya. Jadi saya pikir itu dievaluasi, terutama bahan itu kan memang besar dia ya, nilainya itu besar, pengaruh terhadap pos itu tinggi. Jadi tolong bahan itu jangan berkurang. Ini saya tengok sekarang masih pakai satu cap sampai 75 ya kan, sampai kayak gitu. Nah maksudnya Pak MD sarankan kalau kalian mau pakai yang segitu itu campurannya itu WS ya, campur sama WS gitu. Nah, tengok kondisi, kalau misalnya hanya stenoklena semua gitu misalnya ya cukup pakai metil aja, jangan nanti sampai ke garlon dipakai ini lagi semua. Galon sama metil itu bedanya loh. Contohnya satu cap galon pakai berapa kan? Kalau dia posisi pak, kalau dia ini Pak 20 posisi Sering sih. kalau di ini Pak ada Pak kemarin dia 4 Hmm. dia kami RKB kan DPI Garon tuh 40 10 Pak. Itu memang karena kondisi gulma pernah kami coba pakai dan 5 posisi itu nggak mati Pak. Dan kami coba memang dia 20 pakai Garon 10 cc per cap itu Pak mati Pak. Gimana? Andor Pak. Ya gimana? Yang berapa? Medlen pakai nggak pakai? Pakai Pak. Medlen berapa? 40 Pak. Medlen WS 20 WS 50% 20 sama 20. Garon 10 Pak. 40, 20, 10. Iya. Dulu dosis pil D berapa dulu? 20, 10 ya? Pak. Nah kami kenapa nggak pakai 20 10 Pak? Udah saya lakukan juga 30 Pak. Dia memang andor mati. Cuman dia pakai udang sama pakai Ya, memang dia mati Pak. kalau 20, 10 itu fenomena. Kami pernah lakukan mulai PC, DM, MK, ASEP sampai ke asisten. Bahkan yang ngerjakan kami sendiri, ya. Dulu PC-nya Pak Soeharno. Itu hari pertama kami kerjakan itu nggak mati. Kenapa? Kita dari pagi itu di situ kerjakan. Padahal hujannya itu jam 7 sore berapa? Hari mati. Sampai Pak MD sekarang lah, Pak DP dulu sampai nggak mungkin lah. Itu padahal kalau dari pabrik, kalau kita itu kan apa namanya, ini kontak ya, itu apalagi sudah lewat 5 jam lah, itu harusnya udah nggak pengaruh sama hujan gitu loh. Tapi ternyata memang nggak mati ya. Besoknya lagi kami sama dengan dosis 20 10 10 itu kami semprot betul-betul lagi mati bagus.
Terus kami coba lagi, kami buat percobaan lagi. Saya dari sendiri ngecap, tukang ngecap sendiri ya, pakai sama asisten sama kita gitu. Saya, Pak Arianto, Pak MD dulu, Pak Tri, Pak Swendro. Gak bagus semua Pak. Itu kita sendiri menyaksikan sendiri itu campurannya itu, campur sendiri apa pokoknya kerjanya. Yang ngawasi salah satu, Pak MD ngawasi 1 orang. Mati Pak. Nah tapi kita kan, ya kita nggak bisa bilang kan itu juga ada yang mati juga bagus. Terus di mana salahnya? Kan gitu. Ya makanya itu masih jadi, kalau saya sendiri masih jadi fenomena itu. Tapi saya nggak mungkin saya bilang kan Pak nggak mati, ya, ada yang mati. Nah, itu loh, nggak bisa kita berkilah, nggak bisa. Nah makanya, tapi rata-rata yang pakai itu banyak kurang bagus, hasilnya kurang bagus. Ya, semualah kawan-kawan bilang itu hasilnya kurang bagus. Makanya kemarin kita ya ada juga ya berani-beranian lah ditambah daripada nggak mati kan gitu. Ya, semua rata-rata kayak gitu. Tapi saya pikir kalau udah sampai ke levelnya 40 itu sudah juga lah ya. Kami kemarin di SAM 2 itu pakai dia sampai totalnya itu kalau nggak salah saya 65 total. Itu bagus itu hasilnya. Jadi 65 itu levelnya kalau saya nggak salah 35 terus WS nya itu 20 enggak loh enggak. Cuma kita kan pakai kicksor itu Pak. Hah? Mana kita coba pakai kicksor Pak? Kicksor itu zaman dulu berapa? Saya ini coba sama Pak Warno tuh Pak. Kan ada kicksor juga tuh Pak. Kicksor itu nggak termakan nanti. Kicksor itu 1 apa 2 juta? Biru 2 juta. Ini nggak termakan. Ya. Jadi kalau kita mayoritas hanya Stenoklena, ya kita kemarin pakai 40 sama 20 sama 3 gram. Nah, itulah dia. Itu udah bagus itu. Udah kering itu. Nah sekarang budget kita berapa sekarang ini? 0,2 lah. Nah, coba nanti itu budget kita itu Untuk piringan metil 3 gram, kalau pakai ronda 40 cc per cap, WS 20 itu piringan. piringan. Kalau yang pakai apa, Biplen 3 gram, metil Biplen 330, WS 20 50. itu piringan tuh. Gawangan sama, cuma capnya aja yang kurang. Capnya 7. Nah Kalau berarti kan itu piringan 8. ramuannya udah sama itu ya. Ramuannya udah sama. Nah kita sekarang Pak, itu dulu kita pakai, ya. Itu dulu dipakai, usahakan nyemprotnya ya sebaik mungkin gitu. Ini cara-cara nyemprot. Saya dulu sampai pernah saya share ya, saya share ke semua kebun dulu Pak ini suruh. Air ini kalau kita pakai air gambut ini, dulu kita pakai deterjen. Nah, saya sampai sudah lupa saya sekarang. Kalau air gambut deterjennya duluan apa-apa itu ternyata beda hasilnya memang. Memang beda. Ah, memang beda ya. Udah lupa saya sampai. Nah, itu dulu udah pernah kita uji coba karena kita nyoba bolak-balik loh. Kok gini? Kalau ininya duluan bagus gitu loh. Ya. Jadi salah nyampur aja udah beda hasilnya. Gitu loh. Iya. Makanya nggak ada salahnya kalian coba-coba itu, saya bilang itu. Dicoba gitu. Ya. Jangan inilah, jangan berhenti mencoba gitu. Maksudnya. Coba dicoba. Ya, jadi intinya sih sebenarnya kalau untuk sal CPK dia paling utama kerahkan dulu pemanen itu supaya bisa pulang lebih. Kalau Ija mungkin SPKL agak nggak bisa kita harapkan terlalu ini ya, tapi gimana lah dan bisa buat ancak itu bagus saja ya. Artinya kan dia toh panen di situ terus, artinya tanggung jawab itu tunasannya kan bisa juga sama mereka. Udah, itu kedepannya kita per kapal juga, Ya. ajak tetap juga. Ya maksudnya kayak Karena gitu pun aja. ajak tetap kan burung itu.
Udah ditetapkan aja, jadi nanti kita bayarkan aja sama mereka gitu kan. Mana orang itu yang itu keberatan dalam kerja itu untuk menjemput apa, jadi orang itu kan menjemput istilahnya kan dua orang itu udah siap tuh, udah siap ditunas mereka, jadi kan kurang rapi, jadi kita suruh di saat mereka panen di situ kita suruh untuk melakukan pemikiran dengan teman sana, itu mereka banyak nggak mau. Ya gini aja, kalau nggak mau seperti itu artinya ya kerja itu jangan ngulang, Iya. itu aja sih. Terus kalau bapak yang udah lama-lama kali ya sudah, yang penting yang baru. Ya, yang lama itu Pak. Benar, Pak. Yang baru kita buat lah. Ini malah nanti kalau udah nyusun yang baru, yang Ya, lama-lama yang pastilah, lama-lama kan. sikit-sikit pasti dapat. Cara mendidik kita gitu aja Bu. Berarti kita nanti kalau yang apanya yang baru dijatuhkan mereka itu yang Nah, apanya buatlah susunan yang baru. Nanti paling nggak cukup banyak pasti dia terikut itu. memang di situ orang itu kemarin yang Memang lah kalau udah terlanjur yang parah kali ya, memang waktu pun habis kan, nyusun satu gawang aja pun habis nanti waktunya. Itu loh. memang kok secara tugas progresif orang itu udah yang Iya. Ya itulah diusahakan lah bisa gitu. Ya, terus terutama ini PR yang agak berat justru kok saya lihat di sal. Sal ini walaupun satu abdeling di situ, kalau abdeling dua mungkin nggak terlalu berat waktunya. Tapi di sal ini manusia yang di abdeling satu itu memang kita bisa ini, bisa robah itu. Mau tak mau lah. Kita nggak mungkin selamanya mau ini kan. Masih bisa itu gitu. Masih bisa itu. Masih ada peluang kalau diam-diam terus pergi nggak? Enggak lah. Mau tahu nggak bisa lari malam. Kalau mau lari bilang kita nggak masalah, kita fasilitasi. Kalau mau lari, ya. Tapi nggak, saya pikir begini, di sal itu ada satu kesalahan gitu. Dulu ketika saya baru masuk pun bukannya seperti itu. Tapi ada sesuatu di situ, ketidakpuasan karyawan yang dibiarkan. Terus mereka kerja suka-suka dibiarkan. Gitu. Sehingga sekarang kita agak kesulitan. Ya, mereka kemarin sempat suka-suka itu. Tapi ketika saya ke sana pun itu tidak disampaikan ke saya gitu. Harusnya disampaikan kan. Kita periksa sana berulang ditinggal. Dan ini kenapa ditinggal ya Pak? Dikutip udah gitu-gitu aja. Padahal ada masalah kenapa ditinggal gitu loh. Harusnya disampaikan itu, dicari solusinya. Ini enggak ada solusi, ya sudahlah, orang meninggalkan terus. Terakhir sekarang di pilihan itu pada hitam-hitam, aduh, ngeri lah nengoknya gitu. Kalau udah dibiarkan, sedangkan dibiarkan satu pusingan aja udah tinggal semua kan. Apalagi kalau misalnya dibiarkan sebulan, 2 bulan, ya udahlah, menumpuk lah semua, ya. Tapi itu kita perbaiki lah, itu udah kita kemarin kita kumpuli juga, ya. Sampai mereka mogok kemarin ya kita udah sampaikan juga kan. Apel pagi kan kita udah sampaikan juga, kita ajak mereka gitu loh. Jadi maksudnya seharusnya ya pelan-pelan tuh bisa, makanya sih kalau kita punya konsep ini ya, masa ya iya dari segitu banyak anggota 60 nggak ada yang bisa kita pegang. Nah itu kan tanya Pak Ari, dulu kita punya anggota berapa dulu, itu bisa hampir semua bisa kita pegang loh. Terus ada itu walaupun nggak kita cek, kita ada kunjungan dari siapapun, ayo situ kita itu sudah kita atur semua, orangnya itu udah tahu gitu loh. Masa ya iya, jadi dari mulai manderpan itu udah harus punya orang sebenarnya yang bisa dipegang. Anggotanya 30, masa iya 5 orang ekor aja nggak bisa dipegang, 10 gitu. Kalau kita itu maksudnya yang 10, kita punya anggota 30, 10 orang ini nggak ditengoki pun jamin. Itulah kira-kira udah tahu kita orangnya siapa itu. Terus 10 orang ini ya memang orangnya loyal sama kita gitu. Memang nggak berpaling dari kita lah. Mau kita suruh apa, mau kita minta tolong apa, itu sudah ngikut lah. Itu harus ada sih sebenarnya. Tapi kalau ketika itu macam itu kemarin kita bingung, nggak ada satupun yang bisa dipegang, ya kacau lah. Maksudnya kan harus ketika orang berhenti semua, 5 orang ini bisa kasih gambaran gitu loh, ngasih contoh. Oh tetap kerja dia. Gitu. Makanya masa nggak ada pendukung kita? Gawat lah. Oke. Nah, CPK Abding 2 itu sebenarnya jangan sampai mengalami kemunduran. Ya, jangan lalai gitu loh. Terus kalian jangan malas cek ancak. Ya. Kalau saya tengok kan udah mulai malas cek ancak gitu. Sama juga, dia SDM sama juga. Justru kita penyakit besar kita adalah
kita mengecek yang bagus. Itu penyakit besar kita. Penyakit besar menurut panen adalah menunggui orang yang gampang disuruh dia, menunggui orang yang sudah bagus, yang enak diajak ngomong. Nah, itu penyakit. Tidak justru melihat, oh ini yang parah, ini harus diekori terus. Enggak gitu, terbalik sekarang. Ya, jadi hati-hati. Itu memang itu enggak, itu tanpa sadar itu. Ya, tanpa sadar gitu. Tapi kita harus coba. Asisten tentunya. Jangan nanti kalian tiap hari tinggal di sini. Tibanya kita masuk, ayo sana kita. Retan hitam-hitam semua. Waduh, gimana? Kita yang sekali masuk aja jumpa, maka kalian hari-hari di sini nggak jumpa ya? Enggak. Ya. Oke. Itu aja oke kan? Ya? Waktunya nggak ada. Basketnya yang menanggung sama kita ya. Tuh. Jadi maksudnya tempat-tempat yang kayak gitu kan rawan tuh. Langsiran susah, ya dicek. Jangan sampai buah berulang tahun di situ kita nggak tahu. Jangan seperti itulah. Itu bahaya itu. Ya, malu kita nanti Pak DP sekali masuk jumpa yang hitam-hitam. Inilah kita. Masa kita yang udah hari-harian itu Pak DP masuk berapa kali sih? 2 bulan sekali, kadang sebulan sekali belum tentu. Masa iya jumpa gitu loh. Kita yang hari-hari di situ ada mandor, ada prani buah, ada Pak Asisten, mandor satu di situ lengkap. Masa ya iya nggak ngerti. Ya, kalian kok jumpa-jumpa itu malu nggak kira-kira? Nggak masuk merasa terpukul nggak kita kalau kayak gitu? Oh, Malu Pak. aku rasa kan susah biasa-biasa. Malunya di situ aja. Nah gitu. Besok terulang lagi. Ya, jadi harus punya komitmen, harus punya apa ya? Semua itu kalau nggak keluar dari hati kita sendiri nggak bisa. Capek pun saya ngasih arahan sama kalian. Kalau nggak masuk di sini nggak bisa. Ya. Contohnya kalian sekolah dulu sama, kalian udah nggak suka sama guru itu, mau apapun yang diajarkannya nggak masuk, nggak akan masuk. Ya, tapi kalau kalian sudah suka, misalnya, mau apapun yang dunia, kita akan berusaha ngerti gitu sama dia, berusaha paham. Ya, nah jadi makanya apa yang disampaikan, coba, ya seperti saya perjalanan kerja itu, ya banyak mendengarkan. Lakukan, banyak mendengarkan, cocok, lakukan. Ya, kira-kira bagus, tiru. Meniru itu gak salah. Ya, justru meniru yang baik itu akan meningkatkan kualitas kita. Gitu. Aku ambil itu, udah pakai agenda nih. Agenda dari mana tuh, Bin? Udah beli. Ada jual sini. Oh, itu mah. Kalau tengok agenda Segan itu tulisannya ada apa aja di dalam. Lengkap. Tuh. Apa kau tulis itu? Punyamu udah berapa tulisannya, Bin? Ini baru Pak. Oh baru ya, jadi belum ditulis lagi tuh. Nah, apa-apa. Saya dari dulu kan selalu apakan yang seperti itu, maksudnya kan ini lebih banyak apanya ini apa namanya perimbunnya daripada agendanya. Lembaran perimbunnya lebih banyak tak? Lembaran perimbunnya lebih banyak daripada agendanya. Oh, ini bulanan Pak. Bulanan. Yang di print ini memang yang per blok. Kalau yang per blok Ada kalian formatnya itu nih supaya enggak dalam 1 tahun itu nggak pernah nambah kita, hanya mengisi. iya Pak, ini kemarin terakhir semester 1 Pak, tidak pernah tambah. Kalau yang ini udah manual Pak. Jadi mengisi itu usahakan contohnya produksi itu usahakan kita ngisi. Contohnya tanggal 1 panen, harga, budget berapa, ini berapa, nanti harga berapa, kan ada format gitu ya kan? Ada Pak, kalau 1 bulan ada Pak. Kan satu barisnya mau diisi. Tapi kita langsung tahu, oh, produksi itu hari ini sekian sampai ini, oh pencapaianku sekian persen ini. Makanya udah langsung di sini gitu loh. Iya. Jadi udah kita hari ini, waduh, sampai dengan hari ini baru 75%. Outputku baru sekian hari ini. Nah gitu loh Pak.
maksud saya ya. Jadi saya asisten dulu pun seperti itu. Ngerti saya kalau diajak ngomong satu hari ini ya ngerti, wong paginya Wak udah nulisi ya apalah Wak udah. Kalau tidak perlu pengen tambahkan di situ rendemennya berapa, ini berapa gitu. Jadi maksudnya supaya kita bisa kuasai. Kalau misalnya apa, jangan per pokok bulanan kasih aja kerani atau apa, suruh isi kan, nih berani ngisikan, ambilkan dari apa, nggak masalah, suruh ngisi keran itu. Nah, gitu. Tapi yang harus kita isi sendiri itu tadi yang saya bilang. Saya bahkan sampai GM ya, saya sampai GM kemarin untuk realisasi perawatan aja saya isi itu sendiri. Betul, jelas, nggak bohong saya isi sendiri. Peta itu, peta aja saya arsip. 12 subdealing loh Pak, bukan satu subdealing. 12 subdealing itu saya tahu semua itu. Ini nanti lotnya. Nah, jadi kalau kayak gini kita jalan gini, 12 subdealing ya. Saya tahu ini tahun lalu bulan berapa ini ditunas? Tahu saya. Hah? Ini aja saya udah tahu ini. Ini tahun lalu bulan sekian ini, tahun ini bulan sekian, tahun bulan sekian. Tahu saya nengok peta itu aja, ya. Sebenarnya itu nggak ada diajarkan di kampus sebenarnya. Jadi di dalam peta itu nanti awal tahun nanti kalian tinggal tandai aja. Misalnya blok ini ditunasnya bulan tahun lalu bulan 5. Kasih angka aja di situ. Itu aja, kalau ngapal-ngapalnya nggak mungkin lah Pak. Tapi kalau ketika ditanya orang, ini tahun lalu bulan berapa rupanya? Misalnya nanti udah bulan 1 lah kita ke lapangan atau bulan 2. Ini tahun lalu bulan berapa ini? Oh, bulan sekian Pak. Nah, gitu maksudnya. Gitu loh. Makanya ada itu membantu kita, ya. Saya dulu asisten tuh pegang tuh OPD kali saya. Apa yang mau ditanya nih? Apa yang mau ditanya? Mau HKE Wak, mau produksi 5 tahun, mau apa? Ada semua di situ. Saya dulu saya ambil print dari kantor, saya pergi ke fotokopi, mikrokan, kecilkan gitu kan, tempel. Gitu. Ya maksudnya kita jangan beban, ini nanti disuruh itu, bikin, udahlah. Kita kalau nggak pegang data itu nggak pede, ya. Saya pergi sini, kalau awak mau masuk katanya. Udah 12 petanya di sini pegang ya. Karena dia punya senjata gitu. Ya, kita paham juga itu bagus. Dia punya senjata. Ini mau gini ya. Jadi enak ceritanya. Jadi ditanyain nanti kenapa. Allah. Pusing kita. Ya. Jadi makanya kalau punya kayak gini aja, iringan sebelah kanan plot, sebelah kiri plot, sebelah kanan realisasi tinggal arsir ya. Arsirnya misalnya kotak itu ada segini, rotasi ada 4, arsirnya kira-kira bagi 4 lah nanti. Berarti seperempat dulu warna apa? Januari warna kuning misalnya, Januari warna hijau. Jadi Januari itu kita udah tahu Januari di mana aja. Apalagi kan satu updealing ya. Wong saya 12 updealing aja saya kerjakan kok, ya kan? Saya ngerjainnya kapan? Sebelum saya pulang ke rumah, dan maghrib itu saya di kantor ambil. Gitu. Ya. Jadi jangan malas. Tapi maksudnya punya kayak gitu bukan nggak gampang. Kalau saya minta kan di tablet di apa kan ada bisa. Cuman kan maksud saya sambil kita bisa mengingat di situ. Nah, kalau kita ngerjakan sendiri sambil kita bisa mengingat gitu. Produksi kita ingat, rotasi kita ingat, apa kita ingat itu loh. Ya. Jadi saya pikir itu ya. PR kita ya masih terlalu banyak lah informasinya. Jadi kalau kita selalu berdoa mudah-mudahan enggak kan gitu kan. Tapi kan udah diangin-angin kunjungan tuh Januari itu ada kunjungan kan gitu kan, awal tahun tuh mulai ada kunjungan gitu. Ya kita berusaha lah, makanya Desember ini dipaksakan kalau ada rel-rel yang nggak beres segera dibereskan. Itu ya itu pertaruhan kita Pak. Kita gini, kalau bisa kita aku nggak tidur nggak apa-apa lah, beres, yang penting beres, yang penting pada saat kunjungan itu beres gitu, daripada kita bersantai lah, kayak terjadilah. Kalau udah gitu itu ya udahlah, habis itu kita udahlah ya, masa ini aja pun nggak bisa kita beresi gitu. Ya intinya itu ya Bapak ya, maksudnya ini lah harus semangat lah kita. Belum ada niat lari kan? Belum. Tapi kok makin gemuk Bang.
Nah inilah, ini aku sanksinya tidur ini di sana ini. Enggak? Ya. Berapa luas areamu sekarang? 9,8 kilo. Berarti sebenarnya di antara semua asisten di sini gajimu kan per hektar. Ya, secara per hektar gajimu paling besar loh. Jadi kamu harus tanggung jawabmu besar itu. Sama dengan PC, gaji PC itu saya paling besar per hektarnya. Cuma 10.000. Kawannya 30.000, 40.000. Apa 10.000 cuma. Apa nggak kena ejek terus ya kan? 10.000 juga beres. Ya. Atau ada yang udah ini nih. Kau gimana, Rus? Ada rencana? Belum ada, Pak. Oh, belum. Udah set tuh kan? Belum udah, Pak. Ini gimana nih? Baru kerja berapa bulan Rus? 4 bulan ya? Iya, Pak. Kerja 4 bulan sakitnya ada 2 bulan ini soalnya. Hah? Gimana? Enggak sakit-sakit lagi nanti? Enggak, Pak. Udah makan teratur, Pak. Makin teratur kan? Kenapa nggak bisa teratur di sana? Catering, Pak. Tinggalnya di mana sekarang? Itu aktif. Gratis. Ada di situ yang masak. Ada. Sama teratur. Tinggal ini macam teratur makanya sakit. Ada yang ini enggak? Ada keluhan, ada yang minta pindah. Nah, mumpung di sini. Ah, ini Sokti tak pindah tapi CLC. Enggak mungkin lah. Segan tak pindah CLC, enggak bisa. Ya, jadi hidup ini keras sekarang Pak. Kita ini bekerja semua. Kita ini apa? Kita ini dicatur orang. Dicatur orang. Jadi udah dilihat orang kita ini sebenarnya. Nah, terakhir tinggal disepak orangnya kalau nggak bisa, gitulah kira-kira. Ya, saya termasuk saya gitu. Bukan kalian aja, termasuk saya. Ketika dianggap nggak berhasil nanti di sini, ya contohnya udah banyak lah warning-warning. Ini udah di-warning, misalnya 2 kebun sudah tumpur, nah, kayak gitu itu kan sudah apa gitu ya? Ya sudah setengah gagal sebenarnya kita. Saya ya sudah setengah gagal ini. Dari 4 kebun, 2 kebun aja udah tumpur. Tapi kita jangan menyerah gitu. Tahun depannya bisa kita perbaiki gitu ya. Harus kita perbaiki. Ketika kita nanti sudah perbaiki maksimal, enggak juga ya mau dikasih sanksi ya mau gimana lagi. Yang penting kita sudah berusaha gitu loh. Jangan kita patah semangat. Ya, tapi begini udah mau ini. Udah mau apa Bapak? Enggak. Mau mantu aja. Kalau Bapak bahagia di atas penderitaan orang lain gitu. Enggak lah, belajar juga. Hah?